ada sosok kuntilanak yang mengikuti dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan kembali membawakan cerita-cerita horor atau horror story dari para narasumber yang telah mengirimkan ceritanya ke email kami. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Kisah dimulai dari Dede dan Endai, tokoh utama yang akan gua ceritakan di hari ini. Mereka berdua berniat awalnya ingin ke puncak untuk menyewa suatu villa untuk acara reunian teman-teman SMP-nya. Mereka berangkat dari rumah jam 11 malam dan sampai di pencarian villa itu sekitar pukul jam 1 malam. Mereka langsung mencari villa tempat di mana lokasi yang ingin ditempati oleh teman-teman SMP-nya. Setelah mereka bernego untuk menyewa villa, akhirnya mereka deal dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengurus villa tersebut. Dan mereka sempat berbicara kepada pengurus villa tersebut bahwa mereka numpang menginap semalam, atau nggak sampai semalam sih, sampai pagi lah menjelang subuh, dan nanti dia akan pulang ketika subuh. Tetapi para pengurus villa tersebut tidak memperbolehkan kalau dia menginap dengan cara gratis. Alhasil setelah menegosiasi selesai, akhirnya dia tidak deal dan akhirnya Dede dan Endai memutuskan untuk lanjut ke atas untuk mencari tempat singgah sementara sampai subuh datang. Dede dan Endai akhirnya memutuskan untuk ke Cibodas untuk beristirahat di sana di warung kopi. Akhirnya mereka tepat pukul jam 3 malam atau 3 pagi sampai ke Cibodas. Mereka masuk dan parkir motor di sana. Ketika mereka masuk parkir motor di sana, hari itu tidak seperti biasa. Warung-warung kopi yang berada di dalam itu tutup ketika itu, menurut pengakuan beliau ya. Jadi mereka memutuskan untuk singgah atau istirahat di toko atau di depan-depan toko seraya menunggu waktu fajar datang. Mereka tidur beralaskan koran ketika itu di salah satu toko pohon-pohon kaktus atau oleh-oleh. Mereka tidur di sana kurang lebih sampai jam 5 subuh ya, atau jam 5 pagi. Karena situasi juga gerimis ketika itu dan kabut juga tebal sekali, akhirnya mereka memutuskan untuk singgah ke tempat yang lebih aman bagi mereka. Ketika mereka sedang menyaksikan para pedagang sedang membuka toko dan mempersiapkan barang dagangannya ketika subuh datang, mereka sambil merokok, Endai berbicara kepada Dede. "De, ke atas yuk, ke Curug Ciberem." Dede membalas ketika itu, "Ah, masih pagi, nanti aja. Kita belum juga sarapan. Lagi pula kabutnya masih tinggi banget, gerimis pula." Endai ketika itu terus mengajak Dede. Dan akhirnya mau tidak mau, Dede pun akhirnya ikut dengan Endai ke Curug Ciberem tepat pukul 5 subuh. Mereka akhirnya bersiap dan naik ke Curug Ciberem. Mereka mendaftar dulu di posko ketika itu dan mereka diizinkan. Akhirnya mereka naik ke Curug Ciberem ketika itu. Di perjalanan mereka normal,
berjalan seperti biasanya, berjalan santai menuju Curug Ciberem dari bawah ke atas, kurang lebih berjalan 1 jam lamanya. Memang pengakuan Dede dan Endai ketika mereka naik ke Curug Ciberem itu, mereka hanya berdua yang naik, belum ada orang lain yang naik ke atas sana. Ketika sampai di Curug Ciberem, Endai berbicara kepada Dede. "De, gua ke kamar mandi dulu ya. Gua mules." Dede menjawab, "Ah, gila lu. Gua ditinggal di sini sendirian. Mana cuma sendiri gua di sini, belum ada orang. Nanti aja lah." Endai membalas, "Gua udah kebelet banget. Sebentar doang kok." Dede ketika itu tidak mau menerima akan hal tersebut. Dede membalas, "Ya udah, jangan lama-lama ya." Dede memang baru pertama kali ke Curug Ciberem. Kalau Endai sudah sering ke Curug Ciberem dan sering naik ke beberapa gunung yang ada di Indonesia. Makanya ketika Dede pertama kali naik ke sana dan ditinggal sendiri ke kamar mandi, ia merasa takutnya luar biasa ketika itu. Ketika Dede menunggu Endai yang sedang di kamar mandi, yang namanya orang takut pasti biasanya ada halusinasi yang berlebihan. Dan itu pun dialami oleh Dede. Dede merasa ada sosok yang memperhatikan dirinya di air terjun kedua yang pojok di sebelah kanan. Dede mencoba melirik sedikit demi sedikit, tapi dia tidak berani. Dan dia akhirnya menunduk saja. Ketika Dede menunduk, tak lama berselang, Dede merasa seperti ada suara burung yang teriak. Dede kaget ketika itu. Ia langsung berdiri dan merespon suara burung tersebut. Ketika ia berdiri, ia kagetnya bukan main. Di sebelah kanan dia ada pohon satu itu yang bergerak sendiri. Ia amati tidak ada hewan di sana. Alhasil, Dede pun langsung menuju kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi seraya memberikan kabar kepada Endai bahwa ia merasa ketakutan ditinggal sendiri. Ketika ia sedang mandi dan Dede pun mandi, ketika itu Endai masih mandi di air terjun tersebut. Dede istirahat dan sambil menyalakan rokok, Dede pun memandangi ya, atau melihat-lihat suasana di sekitar curug yang sangat-sangat luar biasa asri ya. Tapi lagi-lagi Dede itu seperti melihat di sebelah kanan itu ada sosok yang memperhatikan dia. Dede kali ini merasa dirinya harus percaya diri untuk melihat siapa sih yang memperhatikan dirinya. Dengan keberanian yang Dede miliki, Dede pun akhirnya memandangi di sebelah kanan Dede. Ketika Dede melirik, memandang, dan mencari tahu ada apa sih sebenarnya. Siapa sih yang melirik saya ini setiap tadi? Betapa kagetnya Dede ketika ia melihat di salah satu bebatuan ada sosok perempuan berambut panjang yang memperhatikan dirinya. Ketika Dede melihat, perempuan itu seakan-akan langsung pergi begitu saja. Dede kaget bukan main ketika itu. Dede pun langsung menghampiri Endai untuk yang kedua kalinya. Mereka turun sekitar pukul jam 7:30 pagi. Mereka ketika turun sudah bisa melihat atau menyaksikan orang-orang yang sudah mulai menaiki Curug Ciberem tersebut. Ya,
Di setiap perjalanan mereka bertemu orang, bahkan turis pun ikut naik ketika itu. Nah, sambil menikmati suasana, mereka pun akhirnya foto bersama, ya selfie-selfie, dan saling bercanda gurau ketika itu. Tetapi ketika sedang bercanda gurau sambil lari-lari ketika itu, memang dirasa Dede terlalu berlebihan, saking senangnya yang bisa menikmati alam seindah itu. Karena Dede pun baru pertama kali menikmati suasana alam terbuka seperti itu. Dan alhasil kata-kata kotor, kata-kata hewan sering keluar dari mulut Dede ketika itu. Bahkan kata-kata penampakan pun sering dikeluarkan oleh Dede ketika mereka sedang bercanda sambil turun ke bawah ya oleh Ndai ketika itu. Mereka sampai di rumah masing-masing dan ada hal yang menarik ketika mereka sampai rumah. Dede seketika panas kejang ketika itu, ketika sampai rumah. Ndai tampak sehat-sehat saja ketika itu. Dan Ndai pun tahu bahwa Dede sakit itu dari kerabatnya yang menyatakan bahwa Dede sakit ketika sehabis pergi sama lu, kata dia. Akhirnya Ndai penasaran dan langsung menuju rumah Dede keesokan harinya. Di keesokan harinya, Ndai pun bercerita kepada keluarga Dede dan menceritakan apa sih yang mereka alami dan mereka lakukan di puncak dan Curug Ciberem tersebut. Akhirnya Ndai pulang dan mendoakan Dede supaya Dede cepat sembuh ketika itu. Tetapi Ndai pun dapat kabar kembali dari rekannya bahwa Dede kondisinya makin parah, Ndai. Ndai pun penasaran, kenapa ya si Dede ya? Saya alhamdulillah biasa-biasa saja. Apa yang salah ya dengan Dede ya? Akhirnya Ndai pun flashback ke belakang ketika mereka berada di sana. Apa sih yang mereka lakukan? Karena menurut Ndai melakukan hal-hal yang normal dan selayaknya dilakukan gitu loh. Menjaga kebersihan, sopan santun, dan lain sebagainya. Tapi Ndai ingat, ketika turun ke bawah, Dede ini selalu berbicara kata-kata horor seperti, "Woi, setan, tungguin gua." Kata-kata setan ini sering diungkapkan oleh Dede ketika Dede turun dan sambil berlarian balapan menuju ke bawah oleh Ndai. Ndai jelas gak bisa mendengar karena posisinya dia di depan. Mendengar hanya sayup-sayup saja. Tapi Ndai ingat bahwa Dede sering mengucapkan kata-kata setan itu ketika turun, walaupun sayup-sayup kedengarannya. Ndai pun penasaran ketika itu. Di rumah, Ndai pun melihat foto mereka sewaktu turun di Curug Ciberem. Betapa kagetnya Ndai. Banyak foto-foto Dede yang ternyata di belakangnya itu ada sosok kuntilanak yang mengikuti dia dari atas sampai ia ingin menuju ke bawah. Ndai kaget ketika itu. Alhasil Ndai pun menuju rumah Dede kembali dan bercerita kepada keluarga Dede. Dan menunjukkan foto-foto atau bukti bahwa ini loh yang terjadi. Dan akhirnya orang tua Dede pun meminta bantuan kepada ustadz dan orang yang mengerti akan hal ini. Setelah dilakukan beberapa kali pengobatan ataupun dilakukan beberapa kali pengajian, akhirnya
Dede agak membaik dan Dede beberapa hari kemudian sembuh dari sakitnya. Demikian dari kisah yang saya ceritakan hari ini dari narasumber yang telah mengirimkan email kepada saya. Dari kisah ini dapat kita petik suatu pelajaran bahwa bertindaklah atau melakukanlah segala sesuatu hal yang sewajarnya. Mulutmu harimaumu, itu jelas, terbukti. Kita harus bisa mengendalikan diri dan mengontrol diri kita di mana kita berada. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.